Baik, untuk pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana organisasi dapat beradaptasi atau mengendalikan elemen eksternal seperti pesaing, pelanggan, pemerintah, dan kreditur dalam lingkungan yang serba cepat. Jadi jawabannya kita ambil dari menurut Richard L. Duff dalam bukunya yaitu Organization Theory and Design. Organisasi modern adalah sistem terbuka yang harus berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan eksternal yang dinamis. Untuk itu, organisasi perlu memantau lingkungan secara aktif, menerapkan struktur yang fleksibel, mendorong inovasi, menjalin kemitraan strategis, terbuka terhadap refleksi, dan menggabungkan pendekatan organik dan mekanistik agar tetap adaptif dan efisien. Nah, Duff juga menekankan bahwa adaptasi dan respons cepat lebih penting daripada kontrol penuh terhadap lingkungan. Pertanyaan kedua, yaitu perubahan strategis dan struktural apa yang diperlukan untuk membantu organisasi mencapai efektivitas. Jadi kalau menurut Richard L. Duff, dalam buku ini menegaskan bahwa efektivitas organisasi bergantung pada kesesuaian strategi dan struktur dengan lingkungan eksternal. Jadi, organisasi itu perlu menerapkan pendekatan kontingensi, fleksibilitas, dan sentralisasi, inovasi, pemanfaatan teknologi, dan pendekatan efektivitas terintegrasi agar mampu beradaptasi, berinovasi, dan mencapai tujuan secara menyeluruh. Untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana organisasi dapat menghindari penyimpangan etika manajemen yang dapat mengancam kelangsungan hidupnya. Jadi, sesuai dari buku ini, yaitu menurut Richard L. Duff, organisasi itu dapat mencegah penyimpangan etika dengan yang pertama itu menerapkan standar etika yang jelas, kedua meneladankan kepemimpinan yang etis, kemudian membangun budaya berbasis nilai, kemudian mempertimbangkan semua stakeholder, serta yang terakhir yaitu menerapkan sistem pengawasan dan disiplin yang ketat. Pertanyaan keempat, bagaimana manajer dapat mengatasi masalah ukuran besar dan birokrasi? Jadi menurut buku ini, manajer itu dapat mengatasi masalah akibat ukuran besar dan birokrasi dengan mendesentralisasi keputusan, menyederhanakan struktur dan prosedur, serta memperkuat komunikasi dan kolaborasi lintas bagian. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dan pembentukan unit-unit kecil yang otonom juga membantu meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, dan inovasi. Dengan strategi ini, organisasi besar tetap dapat beradaptasi secara efektif terhadap perubahan lingkungan. Menjawab pertanyaan kelima, yaitu apa penggunaan kekuasaan dan politik yang tepat di antara manajer? Jadi menurut buku ini, kekuasaan dan politik dalam organisasi perlu digunakan secara etis dan strategis untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Nah, manajer sebaiknya menggunakan kekuasaan baik yang berasal dari posisi, keahlian, maupun penghargaan untuk mendorong kinerja dan komitmen, bukan demi kepentingan pribadi. Politik organisasi yang sehat juga digunakan untuk mempengaruhi keputusan secara positif, menyelesaikan konflik, dan memperkuat koordinasi. Penggunaan kekuasaan dan politik harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan, serta didukung oleh desentralisasi dan kolaborasi guna menciptakan lingkungan kerja yang efektif dan saling percaya. Pertanyaan keenam, bagaimana seharusnya konflik internal itu dikelola? Menurut buku ini, konflik internal dalam organisasi itu tidak selalu negatif. Dalam pandangan interaksionis, konflik itu justru bisa menjadi kekuatan pendorong bagi kreativitas, inovasi, dan dinamika tim, selama yang dikelola dengan baik. Manajer itu perlu mengelola konflik secara aktif melalui pendekatan seperti kolaborasi, kompetisi sehat, dan negosiasi, bukan dengan menghindarinya. Struktur organisasi yang mendukung koordinasi lintas departemen, serta budaya organisasi yang berlandaskan kepercayaan dan nilai bersama sangat penting untuk menciptakan ruang dialog dan penyelesaian konflik secara konstruktif. Selain itu, pemahaman atas jenis konflik, baik konflik hubungan, tugas, maupun proses, dan tahap terjadinya konflik juga diperlukan agar intervensi yang diberikan tepat sasaran. Dengan pengelolaan yang tepat, konflik dapat menjadi alat untuk meningkatkan efektivitas dan keberhasilan organisasi. Pertanyaan terakhir dari chapter 1,
yaitu budaya perusahaan seperti apa yang diperlukan untuk meningkatkan daripada menghambat inovasi dan perubahan, dan bagaimana budaya itu bisa dibentuk oleh manajer. Menurut buku ini, budaya organisasi yang mendukung inovasi dan perubahan adalah budaya yang adaptif, terbuka terhadap risiko, dan berorientasi pada pembelajaran serta perbaikan berkelanjutan. Budaya ini dijadikan oleh dorongan yang kuat untuk berinovasi, struktur organisasi yang fleksibel dan datar, serta nilai-nilai yang menekankan partisipasi, kerja tim, dan orientasi hasil. Organisasi dengan budaya seperti ini mampu merespons perubahan lingkungan yang cepat dan tidak pasti secara efektif. Selain itu, peran manajer sangat krusial dalam membentuk budaya semacam ini. Manajer perlu menjadi pemimpin visioner yang tidak hanya menyampaikan visi perubahan, tetapi juga memberikan contoh nyata dalam berinovasi dan mengambil resiko. Mereka harus memberdayakan karyawan dengan memberikan ruang untuk bereksperimen, melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan, serta menerapkan sistem penghargaan yang memotivasi kontribusi inovatif. Komunikasi yang terbuka dan konsisten, serta pembentukan tim lintas fungsional juga menjadi alat manajerial untuk membangun kolaborasi dan mempercepat proses inovasi. Jadi singkatnya, budaya inovatif tumbuh dari struktur dan nilai organisasi yang mendukung dan berkembang melalui kepemimpinan manajer yang aktif mendorong perubahan serta keterlibatan karyawan secara menyeluruh.